Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jiwahyu Sejati. Saya mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dari kelas BD. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah teknologi sediaan farmasi ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari beberapa soal yang telah diberikan. Untuk yang pertama adalah jelaskan pengaruh rute intravena, intramuskular, dan subkutan terhadap proses absorpsi obat dan cara formulasinya. Di sini saya akan menjawab terkait soal nomor 1. Untuk yang pertama, intravena. Jadi intravena ini disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena, bentuknya itu berupa larutan. Sedangkan bentuk susumsinya itu atau emulsinya itu tidak boleh sebab akan ada penyebab pembuluh darah vena tersebut. Nah, kemudian untuk isotosnya itu sendiri kalau terpaksa dapat sedikit hipertonis atau disuntikan perlambat atau perlahan-lahan dan tidak mempengaruhi sel darah. Kemudian keuntungan pemberian infus intravena ini apa sih? Yaitu menghasilkan kerja obat yang lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara pemberian yang lain dan juga tidak menyebabkan masalah terhadap absorpsi obat. Nah, ada juga kerugiannya yaitu obat yang diberikan sekali lewat intravena maka obat itu tidak dapat dikeluarkan dari sirkulasi seperti dapat dilakukan untuk obat bila diberikan berorat. Jadi kan kalau berorat itu kalau misal obatnya salah itu bisa dimuntahkan, tapi kalau intravena itu tidak bisa dikeluarkan lagi obatnya seperti itu. Nah, beberapa contoh infus intravena antara lain adalah infus yang mengandung karbohidrat glukosa, kemudian infus 4 natrium karbonat, kemudian infus protein, dextrose, pindada diare, dan infus yang lain. Nah, salah satu formulanya itu adalah ceftriaxone dalam sediaan serbuk injeksi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Cairan ini yang dapat dipakai untuk melakukan ceftriaxone adalah air steril untuk injeksi, NaCl 0,9%, dextrose 5%, dan juga dextrose 10% direkomendasikan untuk melakukan setahun dalam kondisi 100 mg per mililiter. Nah, injeksi intravena ini harus dilakukan dalam waktu 2-4 menit. Kemudian yang kedua adalah subkutan atau hipodermik. Nah, subkutan ini disuntikan jaringan di bawah kulit ke dalam alveolar. Nah, umumnya larutan yang bersifat isotonik ini pH netral, bersifat depo atau absorpsi lambat. Injeksi subkutan biasanya diberikan dengan volume 1 ml sampai 2 ml. Dapat diberikan dalam jumlah besar atau juga dalam jumlah kecil. Disitukan ke dalam jaringan di bawah kulit ke dalam alveolar, umumnya larut. Kemudian untuk absorpsinya, untuk formulasinya itu sendiri adalah contohnya atropan sulfat, kemudian natrium kloridium, kemudian asidum hidrokloridium, dan juga natrium pyrosulfis dan aqua per injeksi hingga 1 ml. Kemudian yang terakhir adalah intramuskular. Intramuskular ini disuntikan ke dalam atau di antara lapisan jaringan atau otot. Nah, injeksi dalam bentuk larutan, suspensi, atau emulsi dapat diberikan dengan cara ini. Kecepatan absorpsinya sendiri ini nomor 2 lebih cepat setelah intravena. Nah, jarum yang disuntikan langsung kepada serabut otot yang letaknya di bawah lapisan subkutis, penyuntikan dapat di pinggul lengan bagian atas. Nah, volume injeksinya itu 1-3 ml atau batas maksimalnya itu 10 ml. Nah, untuk formulasi dari intramuskular ini sendiri contohnya adalah ada amikasin sulfat 500 mg, dan sodium metabolisulfit 1%, sulfur acid sampai dengan pH 3,5, dan juga water per injection sampai 2 ml. Mungkin itu terkait penjelasan nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan pengaruh sifat fisikokimia obat. Nah, hal ini ada di buku halaman 21, pharmaceutical and formulation. Nah, bentuk asam yang pertama itu kan bentuk asam basa garam. Nah, pengaruh bentuk asam atau basa garam adalah obat yang memiliki sifat asam atau basa diubah menjadi bentuk garamnya sehingga kelarutan dan laju disolusinya itu dapat meningkat seperti aspirin, cefalin, dan juga barbiturat. Untuk yang kedua adalah kelarutan dalam air. Nah, dari perspektif fisikokimia, James tahun 1996 telah memberikan beberapa aturan umum mengenai kelarutan. Yang pertama adalah elektrolit larut dalam pelarut penghantar,
Yang kedua, zat terlarut yang mengandung hidrogen mampu membentuk ikatan hidrogen H- larut dalam pelarut yang mampu menerima ikatan ikatan hidrogen dan sebaliknya. Nomor tiga adalah zat terlarut memiliki momen dipol signifikan larut dalam pelarut yang memiliki momen dipol signifikan. Dan yang keempat adalah zat terlarut dengan momen dipol rendah atau nol larut dalam pelarut hingga momen dipol rendah atau nol. Nah, mengetahui kesesuaian tipe emulsi yang ada dengan tipe emulsi yang telah diformulasikan sebelumnya dan juga melihat kemungkinan terjadi inversi fasenya ketercampuran atau klorat dalam pelarut air. Nah, kemudian untuk yang C adalah koefisien partisi. Nah, ketika suatu senyawa atau zat pelarut itu ditambahkan ke dalam campuran pelarut yang paling tidak campur, zat pelarut tersebut mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua pelarut berdasarkan afinitasnya pada masing-masing fase. Senyawa polar, misalnya gula, asam amino, obat-obat deuterium, akan cenderung menyukai fase berair atau fase polar, sedangkan senyawa non polar itu misalnya deuterium akan menyukai fase organik atau fase non polar. Contoh liposom yang telah disetujui untuk penggunaan klinik yaitu amphotericin B masuk ke membran liposom dan urabusin dan doxorubicin masuk ke liposom secara aktif ke dalam fase air setelah obat masuk dalam dekombinasi dengan struktur liposom dan tempat injeksinya sehingga dapat menentukan kecepatan pelepasan obat. Misalnya pengantar liposom obat melalui intravena. Apabila pelepasan obat lebih lambat dibanding eliminasi obat, bebasnya maka liposom obat akan menentukan farmakokinetik dan biodistribusi obat. Jadi ditimbulkan bahwanya koefisien partisi ini sangat penting untuk kesediaan steril. Nah, kemudian yang ke D adalah stabilitas terhadap formulasi sediaan injeksi. Obat setelah direkonstruksi dalam vial atau pelarut dalam 5% atau NaCl itu stabil selama 24 jam pada temperatur suhu kamar. Kemudian stabilnya itu disimpan dalam suhu ruangan 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Nah, kemudian stabilitas dalam Shirin Bailey melaporkan stabilitas saturasi dalam pelarut D5 dan NaCl 0,9% itu disimpan dalam polipropylene kompatibel secara visual dan kehilangan 5% dalam 48 jam pada suhu 4 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Dalam 10 hari disimpan dalam freezer melaporkan stabilitas glyphosate ini dapat pelarut BFI disimpan dalam peleparan trauma kehilangan sekitar 9 sampai 10% selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dan 40 hari pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, itu untuk stabilitas terhadap formulasi steroid injeksi. Kemudian untuk yang terakhir adalah stabilitas terhadap formulasi steroid injeksi. Oh, sudah selesai. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan pengaruh aspek farmakologi dan indikasi klinis suatu bahan obat dalam formulasi sediaan injeksi. Nah, aspek farmakologi klinik itu apa sih? Jadi farmakologi klinik itu adalah ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh kondisi klinis pasien terhadap efikasi obat, misalkan kondisi hamil dan menyusui, neonates dan anak geriatrik, infeksi ginjal dan hepat. Farmakoterapi juga sering disebut dengan farmakoterapi atau ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan obat untuk tujuan terapi. Nah, injeksi. Sedangkan untuk sediaan injeksi sendiri itu merupakan sediaan steril berpelarutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan. Tujuannya yaitu supaya kinerja obat itu lebih cepat teresap ke pembuluh darah. Nah, kemudian obat dengan risiko tinggi mengalami kesalahan. Nah, kemudian obat dengan risiko tinggi mengalami kesalahan pengobatan adalah obat yang tidak diadministrasikan dengan segera setelah preparasi dan risiko tersebut dapat meningkat secara signifikan jika label yang diberikan tidak cukup jelas. Nah, dari hasil observasi, hampir seluruh sediaan racikan steril untuk persediaan anak itu dari label, namun hanya terdiri dari nama pasien, dosis pemberian, sedangkan hanya lainnya tidak dituliskan pada label obat. Selain itu, dalam proses peracikan sediaan injeksi juga rentan terhadap kontaminasi mikroba. Oleh karena itu, direkomendasikan penggunaan sediaan injeksi itu satu kali pakai menggunakan satu jam suntik juga. Jadi kesimpulannya untuk aspek farmakologi itu jadi farmakologi dari obat itu akan mempengaruhi gejala klinis dari pasien yang diberikan obat formula injeksi. Kemudian untuk soal nomor 4,
Nah, di sini nomor 4 itu adalah menjelaskan perbedaan perancangan sediaan injeksi volume kecil dan volume besar dari aspek penggunaan klinis, formulasi, produksi, kemasan, dan juga label dan evaluasi mutu. Jadi di sini akan membandingkan atau mengcompare perbedaan dari injeksi volume kecil dan injeksi volume besar. Nah, yang pertama adalah dari penggunaan klinisnya. Untuk injeksi volume kecil itu injeksi intramuskular, tapi sedangkan untuk yang volume besar itu bisa digunakan secara intramuskular, intravena, intradermal, subkutan, instipasi, intravenous, dan intrarektal. Kemudian untuk formulasinya sendiri itu juga berbeda, mulai dari zat aktif dan juga jumlah, kemudian banyaknya atau massa dari zat aktif dan juga eksipiennya tentunya. Kemudian untuk produksinya juga berbeda. Nah, kalau untuk injeksi kecil, menurut dan buku farmakologi itu adalah penyiapan bahan disterilikan dengan filter membran 0,2 atau 2,2 miligram dan saring larutan melalui unit filter yang disterilkan ke dalam wadah steril berarti kaca wadah pada penyebab di ampul. Jadi bedanya itu di sini untuk produksinya itu bahan-bahannya yang pertama lebih besar untuk volume besar. Kemudian untuk alat-alatnya juga lebih kompleks untuk injeksi volume besar dan juga untuk lama pembuatannya juga lebih lama untuk injeksi volume besar. Biasanya untuk yang injeksi volume besar itu dalam skala produksi industri. Untuk kemasan juga berbeda. Kalau injeksi kemasan kecil itu salah satu ampul sebanyak 1 ml, tapi sedangkan untuk volume besar itu 100 ml lebih besar. Kemudian untuk labelnya itu juga ada perbedaan, mulai dari untuk label tidak ada perbedaan untuk komponen isinya, tapi untuk konteks dari obatnya itu berbeda sesuai dengan obat itu apa formulasi injeksinya, berapa banyak, kemudian zat aktifnya apa, kemudian volumenya berapa dan lain-lain. Kemudian untuk evaluasi mutu, sini ada kesamaan, semuanya sama untuk ujinya, tapi yang berbeda itu dalam jumlah kuantitasnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 terkait pengaruh tonisitas sediaan mata terhadap keamanan efek samping, acceptability pasien, dan juga formulasi sediaan tersebut. Nah, tonisitas larutan dalam larutan dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara seperti dengan menggunakan metode hemolisis. Pengaruh berbagai larutan dapat diperiksa berdasarkan efek yang timbul ketika disuspensikan dengan darah. Nah, dalam menentukan pengukuran tonisitas, bisa disimpulkan bahwasanya suatu larutan yang hipotonis akan membebaskan oksihemoglobin dalam perbandingan yang sama dengan jumlah sel-sel yang dihemolisisnya. Atas dasar tersebut dapat ditentukan bahwasanya faktor Van Hoff atau untuk kemudian dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari data krioskopik. Kemudian suatu larutan juga dikatakan isotonis terhadap cairan lain apabila memiliki tekanan osmosa yang sama. Bila cairan yang satu tekanan osmosa lebih tinggi daripada yang lain, maka cairan yang lebih tinggi akan dikatakan hipertonis terhadap yang lebih rendah. Sebaliknya, cairan yang memiliki tekanan osmosa yang lebih rendah disebut hipotonis terhadap cairan yang lebih tinggi tekanan osmosisnya. Jadi untuk tonisitas itu sangat berpengaruh pada sediaan karena itu akan menentukan zat aktif itu akan terabsorpsi ke dalam itu bagaimana. Nah, kemudian untuk keamanan sediaan mata sendiri itu dijelaskan melalui banyak uji klinis bahwasanya sediaan ini bisa dikatakan aman. Untuk efek sampingnya sendiri untuk obat mata itu bisa radang, kemudian pandangan kabur, kemudian juga kadang-kadang kalau di sekitar mata. Untuk acceptability adaptation terjelas harus memenuhi standar uji klinis dari sediaan steril mata. Kemudian untuk formulasi sediaan itu ada contohnya. Nah, kemudian untuk nomor 6, jelaskan mengapa sediaan mata dipersyaratkan sebagai sediaan steril. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di nomor 5, bahwasanya sediaan mata itu termasuk sediaan steril karena apa? Karena apabila itu nanti tidak steril akan menyebabkan hal fatal bagi kesehatan mata. Sediaan farmasi untuk obat mata dapat berupa salep atau larutan. Keduanya merupakan sediaan farmasi dengan sterilisasi yang harus terjamin.
Larutan obat mata adalah larutan steril bebas partikel asing dan merupakan sediaan yang dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Pembuatan larutan obat mata membutuhkan perhatian khusus dalam toksisitas bahan obat. Nilai isotoksinnya banyak dapat yang digunakan ada tidak pengawet yang sesuai sterilisasi dan kemasan yang tepat. Kemudian untuk eduktosin adalah bagian yang mikroorganisme yang dapat bersifat pirogenik, yaitu bila masuk ke dalam darah atau darah zat pirogen tersebut dapat menyebabkan demam ke pasien. Oleh karena itu produk steril harus bebas dari pirogen di dalam sediaannya. Digunakan sediaan steril agar mata terhindar dari endotoksin. Nah, oleh karena itu penggunaan obat tetes mata ini memerlukan perhatian yang khusus agar dapat digunakan untuk dengan tepat dan juga mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti efek samping kebutaan mata dan lain-lain. Penggunaan yang benar di sini meliputi penggunaan yang bersih dan steril, serta penggunaan yang sesuai dengan indikasi dengan target. Ini sesuai dari Bionas, digunakan di sediaan steril karena mata merupakan organ yang paling peka dari manusia, maka pembuatan larutan ini harus mendapatkan perhatian khusus dan juga harus steril. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.